Yang nomor satu adalah memang dalam diri kita sendiri memiliki jiwa perjuangan. Itu yang paling nomor satu. Kalau kita memang ada kepedulian, ya ada kepedulian terhadap perjuangan Rasulullah, terhadap perjuangan agama, dan insya Allah kita nanti akan dapat ridha Allah, kita nanti akan jumpa Rasulullah, kita akan ketemu Rasulullah, dapat bisyarah jumpa Rasulullah walaupun dalam mimpi, ketemu para wali-wali Allah, ketemu juga sahabat-sahabat Rasulullah, ya, sehingga kita memang ada dalam hati kita adalah power untuk mau berjuang, berkhidmat demi agama. Apa yang saya bisa saya gunakan untuk agama, itu yang nomor satu. Kalau itu lemah pada diri kita, ya semuanya akan bisa jadi alasan. Ya, istri batuk saja jadi alasan. Ya, istri batuk, padahal batuk memang ya banyak makan permen dia, padahal batuknya tidak sakit. Itu bisa alasan. Kenapa kamu tidak hadir pengajian? Kenapa kamu tidak ikut ini gini? Istri saya batuk. Wah, ya, hujan sedikit tidak hadir pengajian. Itu kenapa? Karena memang jiwa perjuangan mulai kendor. Jadi memang paling menentukan adalah diri kita sendiri. Para jamaah yang mulia, tidak ada yang lebih mulia orang yang khidmat kepada agama. Tidak ada yang lebih terhormat di sisi Allah dan Rasulullah melebihi daripada peduli terhadap agama ini. Kalau kita peduli terhadap agama, kita membela Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Antum punya IT, kemampuan IT, monggo dengan IT. Antum dengan tenaga, monggo dengan tenaga. Punya pikiran, monggo dengan pikiran. Hal-hal apa saja lah kita semua butuh. Kita semua butuh lahir batin, materi kah, pikiran kah, tenaga kah, kita semua butuh. Agama ini sangat butuh. Ya, dan kita juga sangat butuh kepada itu perjuangan itu sendiri. Ya, itu kalau kita gunakan, itulah yang paling besar nanti mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah kita banyak kurang, salat kita banyak kurang, puasa kita banyak kurang. Antum ini kalau jadi pengusaha paling sukses akhirat, ya pahalanya besar. Asal kita ikhlas, asal kita istiqamah, memang tujuan Allah dan Rasulullah. Orang yang ngaji berapa pahala? Lebih mulia daripada salat 1000 rakaat, lebih mulia daripada mengantar 1000 jenazah, lebih mulia dari menengok 1000 orang sakit. Satu majelis 1000 orang mati dilayat, 1000 orang sakit ditengok, 1000 salat sunnah, 1000 salat sunnah itu buat itu kalau 20 rakaat itu kan kami tidur, kadang-kadang duduk kita salat, tak kuat kita. Imamnya panjang sedikit kita loh, enak. Masya Allah, ini kita bisa menggunakan potensi ilmu kita, kemudian kita membuat ide sehingga terjadilah pengajian, sekian 10 orang duduk, ya bisa ngaji bareng-bareng, mereka dapat ilmu, dapat manfaat, Masya Allah, terdapat pencerahan, mungkin dapat hidayah, tambah khusyuk salatnya, tambah khusyuk puasanya, tambah benar salatnya dan puasanya dan ibadahnya. Ini orang-orang yang bermotor dan dapat pahala seluruhnya tanpa dikurangi. Luar biasa. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan salat antum sendiri, tidak bisa dibandingkan dengan puasa antum sendiri, tidak bisa dibandingkan dengan ngaji Quran antum sendiri. Jadi antum menggunakan potensi ini untuk membela Allah dan Rasulnya, ya, apalagi dengan dakwah seperti ini, berlipat-lipat ganda, pahalanya luar biasa, spektakuler nanti di akhirat. Ya, jadi nanti banyak orang di akhirat itu tercengang dengan pahalanya. Dia punya jutaan haji, dia punya puluhan bangun masjid, dia punya ribu-ribu zakat, dia punya ribu-ribu puasa. Padahal hidupnya tidak sampai 100 tahun, kok punya ribu-ribu puasa. Dari mana dia punya? Ribu-ribu haji dari mana? Tidak pernah bangun masjid, tapi ada puluhan masjid dia dapat pahala. Dari amal jariah itu ilmu yang manfaat, koordinasi dakwah. Jadi hal-hal yang, jadi ada orang sadar
akhirnya dia sholat, kita dapat pahala. Kemudian dia puasa, kita dapat pahalanya dia. Ada kan satu saat dia kaya, dia bangun masjid, kita dapat andil. Oh, dia sadar insaf, akhirnya dia naik haji, kita dapat andil. Masya Allah. Dan itu berlaku sampai di kuburan. Bukan ketika kita hidup, sampai kita di kuburan, di mana ada orang sadar barokah kita, maka kita akan dapat andil. Anak-anaknya yang disadarkan oleh orang tua gara-gara pengajian kita, cucu dan anaknya, kita tetap dapat andil ila yaumil qiyamah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jamaah yang mulia, ini kita tidak bisa, kalau kita punya kesempatan ini, kita gunakan kompetensi kita, kesempatan berjuang kita gunakan. Ayo, mumpung kita masih hidup, sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, semangat membela Rasulullah, semangat membela Allah. Pasti antum jaya, pasti antum beruntung. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bantulah Allah, pasti Allah membantu kamu. Allah itu berjanji, dan janji Allah pasti. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki-kakimu. Apa dikokohkan kakimu? Husnul khotimah maksudnya. Sabbit aqdamakum itu kita nanti di akhir hayat kita akan mudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di kuburan kita akan sabbit aqdamakum. Ya, di kuburan kita akan mudah menjawab pertanyaan. Sabit aqdamakum, meniti jembatan sirat cepat kilat, tidak tergelincir karena kita dikokohkan oleh Allah. Dan akhirnya puncaknya surga. Itu loh, intan surullah, kita menolong Allah. Allah tidak butuh pertolongan kita, tetapi Allah memberi penghargaan kepada kita kalau kita mau ikut andil dalam perjuangan. Peace.